kita akan masuk ke satu fasal penting mengenai, ini bukan dikotomi ilmu, lagi-lagi bukan, tapi ini orang-orang seperti kita di zaman seperti ini mesti mulai memikirkan manfaat atau nilai satu ilmu, qimah. Nah, ini mulai penting ya. Kenapa falsafah nilai ini penting diperhatikan? Karena tanpa ini nanti kita akan membuang waktu, nanti mempelajari sesuatu yang tidak relevan dengan zaman kita ini yang kemudian berbahaya. Ya, nah, beliau menyebutnya bayanul ilmil mahmud, penjelasan mengenai ilmu yang terpuji dan ilmu yang kurang terpuji. Ini terjemahan saya. Kalau bahasa Arabnya mazmum. Ya, mazmum. Kalau secara harfiah tercela. Saya menyebutnya kurang terpuji. Ya, ilmu yang positif, ilmu yang negatif. Sebenarnya kullu ilmin khair. Setiap ilmu itu baik. Hatta ilmu sihir, kata Ghazali, itu bisa jadi baik. Kata Imam Ghazali ya. Tapi ada penjelasan lanjutannya, jangan berhenti di situ. Ntar salah paham lagi, belajar sihir lagi. Ya. Hatta ilmu sihir itu sendiri, ilmunya itu khair. Tapi yang nggak khair itu ketika orang belajar itu lalu digunakan kepada yang tidak baik, itu nggak khair. Maka perlu belajar ilmu mahmud dan ilmu mazmum. Ya. Dan begitu juga fardu ain dan fardu kifayah. Jadi ada ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Kan salah satu syarat mursyid tidak mesti dia seorang faqih dalam pengertian dia mufti. Cukup dia mengerti mana yang fardu ain, mana fardu kifayah. Jadi mursyid jangan ini hijab orang belajar kitab. Nanti dia akan ketemu guru yang tidak pakar ilmu fikih, tapi rohaninya tajam. Masih mau nggak berguru sama orang begitu? Ya, nah ini akan menjadi hijab orang-orang santri, ulama, intelektual. Tapi kalau mereka sudah mengerti mana mahmud, mana mazmum, nanti akan bisa memilah-milah. Ya, qala Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang sahih cuma sampai di situ. Sedangkan tambahan muslimatin itu di riwayat lain, seingat saya ada di Musnad Firdaus Dailamiyah. Tapi yang sanadnya sabit cuma sampai ala kulli muslimin. Itu pun di riwayat Ibnu Majah ada rawi namanya Hafs bin Sulaiman. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Hisham bin Ammar, dari Hafs bin Sulaiman. Ya, Hafs bin Sulaiman ini mukhtalaf fi. Tapi kebanyakan orang mengatakan dia matruk atau dhaif. Dia dianggap lemah. Bahkan ada yang menyebut kazzab, ada yang menyebut dajjal. Jadi dalam ilmu hadis biasa, tapi istilah-istilah itu sekarang nggak boleh dipakai. Ya, al-jarh fi hadzal yawm mamnu'. Ya. Itu kita dengar langsung dari guru kita Syekh Hasan Hitu. Beliau mengatakan ilmu jarah sekarang ini nggak boleh diterapkan, karena di ilmu jarah itu dulu Imam Ahmad mengatakan fulan dajjal gitu. Dajjal apa? Mana kazzab, bukan dajjal yang dalam artian dajjal dalam ilmu hadis, dalam hadis ya. Nah, berbahaya kalau gaya-gaya itu diikutin. Tapi makanya ketika muncul aliran Madkhaliyah namanya di Madinah, nah, itu mereka suka menjarah. Begitu juga Albani sebelumnya. Ini sempat kemudian menjadi ramai lagi. Para ulama kita sudah mulai tutup bab ini. Jadi menutup satu ilmu itu udah biasa. Ini ilmu udah nggak selesai, tutup. Tetap aja ada yang kemudian menyalahgunakannya, ya, tidak pada tempatnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau udah muslim pasti wa muslimatin. Menuntut ilmu faridah. Talabul ilmi faridatun. Faridatun muannas muzakkar. Di mana kalimat muannasnya? Talabul ilmi muannas enggak? Jadi ternyata yang ghair aqil atau selain manusia itu boleh dinisbatkan kepada muannas. Itu udah boleh ya dalam ilmu lughah. Karena muannas itu bukan muannas hakiki. Boleh juga disebut faridun atau fardun. Jadi dia mubalaghah ya. Ya, dia disebut mubalaghah dia. Menunjukkan bahwa ini sangat-sangat wajib.
فَمِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَإِسْلَامِهِ أَنْ يَعْلَمَ كَلِمَتَيْ شَهَادَةٍ وَفَهْمَ مَعْنَاهُمَا. Yang wajib setelah balik, setelah dia betul berislamnya, bahwa dia mengetahui ayya'lam. Nah, ini lafaznya bukan hanya sekedar ya'taqid, tapi lafaznya ya'lam, dia mengenal hakikat makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama. Ya. Mengetahui la ilaha illallah, la ilaha maknanya apa aja, ya. Walaysa yajibu alaihi ahkamuhuma bil barahin. Ya, tidak wajib baginya mengetahuinya atau memantapkannya dengan burhan-burhan. Apa arti burhan? Rasionalisasi akliyah, pembuktian-pembuktian rasional. Nggak mesti seperti filosof dan para teolog, nggak mesti. Orang-orang yang sudah belajar meyakini tiada yang berhak disembah selain Allah, udah cukup. Tapi kalau dia kemudian belajar ilmu tentang ikhtilaful ulama, aliran-aliran, berinteraksi dengan aliran liberal, interaksi dengan kelompok Jabariyah, Qadariyah, Rafidah, Nasibah, maka dia perlu belajar ini lebih dalam, ya. Tapi jangan kelebihan, karena ilmu kalam, ilmu akidah itu dia obat itu sendiri bisa jadi racun kalau kelebihan. Maka orang-orang yang belajar ilmu kalam sudah sembuh penyakit syaknya mengenai sifat-sifat Allah, diteruskan, nanti dia akan mendebat yang nggak perlu dia debat, dia akan mengingkari yang nggak perlu dia ingkari. Maka nyerempet lah, coba lihat nanti akan nyerempet tuh ahlul akidah mengingkari ahli fikih, nanti yang nyerempet mengingkari sufi, bakal antum lihat nanti, ya. Dan bisa jadi ini sudah terjadi. Orang-orang yang menggunakan ilmu kalam pada semua fun, bahkan dia berinteraksi sama orangnya pakai gaya kalam, dikit-dikit debat. Jadi Imam Ghazali sudah kasih jalan, ini hanyalah obat, jangan kelebihan makannya, ya. Konsumsi ilmu kalam nggak boleh berlebihan, ya. Dalam rukun iman itu cukup percaya kepada Allah, selesai. Nggak perlu kemudian mengetahui detail-detailnya. Apa nanti di kubur ditanya Allah istawa atas aras bagaimana, kan nggak ditanya. Coba ditanya man rabbuk, kan selesai. Ya, nggak ada kok pertanyaan di kubur aina Allah, di mana Allah. Kan pertanyaannya man rabbuk. Ya, selesai itu. Maka ma'rifat yang paling awal adalah ma'rifatur Rabb, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu yang mesti dicari. Dan ini ilmu nggak ada ujungnya. Bukan debatnya. Ilmu ma'rifatur Rabb itu bukan ilmu kalam. Ilmu kalam cuma untuk berdebat dengan kelompok Qadariyah, Jabariyah tentang bab takdir. Mujassimah, orang-orang yang menjisimkan Allah bab sifat. Mu'attilah bab sifat. Ya. Apalagi tentang hulul, ittihad itu dengan kelompok kebatinan, itu perlu, ilmu kalam perlu. Tapi dalam ilmu ma'rifatur Rabb itu sendiri, itu asma'nya, namanya, afalnya, sifatnya itu nggak ada ujungnya. Ya, jangan dikira ilmu tentang Allah itu selesai dengan 20 sifat. Nggak cukup. Itu 20 sifat, kita buka satu sifat wujud, itu nggak selesai sampai mati. Sampai mati nggak selesai. Kan itu diringkes-ringkes saja itu wujud. Ya kan? Langsung pindah ke salbiyah, langsung pindah ke ma'nawiyah. Itu satu aja kita ambil, sifat ilmu, sifat hayat, beres sebenarnya hidup kita ini. Nggak perlu debat-debat banyak sebenarnya. Ya. Tapi karena orang tuh bosanan gitu bawaannya, akhirnya perlulah kita pindah-pindah tema, ya. Baik. Bal yakfi an ya'taqida fi dhalika min ghairi raibin wa syakkin walau ala sabil at-taqlid. Ini manhaj akhir Imam Ghazali. Dulu Imam Ghazali sempat tergoda, barangkali karena beliau pernah jadi ahli kalam murni, bahwa orang itu nggak diterima imannya kecuali dengan burhan, dan nggak boleh kecuali ittiba. Tapi belakangan Imam Ghazali mengatakan cukup taklid. Beliau sendiri sudah beda dengan imam setelahnya dan sebelumnya.
Jadi beliau kemudian menemukan polanya bahwa taklid itu sebenarnya tidaklah taklid. Kalau dia taklid misalnya nih, saya ngikutin seorang alim yang dia mujtahid, thiqah, terpercaya, ikut dia, kan ikut dengan semua ilmu yang ada dalam dirinya. Sahabat taklid gak sama Nabi? Taklid sebenarnya. Jadi sahabat Nabi itu kalau nggak taklid ke Rasulullah nggak jadi sahabat. Abu Bakar itu kan siddiq, itu bahasa lain dari orang taklid kepada Rasulullah. Gitu. Sepakat gak? Kalau nggak sepakat sampai ini. Ini pemahaman sekilas saya. Kenapa? Kalau Rasulullah sudah berkalam, lah kalam. Nggak ada lagi kalam kita. Selesai sudah. Itu kan taklid. Tapi taklid ke Nabi. Maksud Imam Ghazali, cukup berakidah meyakini sesuatu tanpa syak dan raib, tanpa ragu, walau ala sabili taklid kepada siapa? Orang yang mewarisi Rasulullah. Itu maksudnya. Jadi taklidnya kepada pewaris, orang yang ilmunya sudah sampai wusul kepada Rasulullah SAW. Yang kalau versi Imam Ibn Arabi yang tadi kita diskusi dengan Buya Asfi, mujtahid mutlak versi Ibn Arabi beda dengan mujtahid mutlak versi usul fikih. Ya, kalau bagi sufi-sufi sejati, ini yang dikatakan oleh Abu Abbas Al-Mursi, kalau aku sedetik saja, selahzah saja, tidak memandang Rasulullah, tidak melihat Rasulullah, maka aku kafir, kata beliau. Itu mereka lah ya. Kalau bagi Ibn Arabi, mujtahid mutlak itu orang yang setiap saat persoalan dia merasakan Rasulullah hadir tempat dia bertanya. Ini kan kalau pakai logika antum kan nggak nyampe, tapi logika Ibn Arabi nyampe. Karena logika itu bertingkat per orang. Ya. Nah, itu tingkatan versi beliau lah. Ya. Inilah yang Nabi sirkan kepada Umar, kata Nabi kepada sahabat, setiap umat itu ada muhaddatsunnya. Apa arti muhaddatsun? Orang yang dibimbing langsung oleh Allah. Allah bimbing. Dan nggak mungkin orang dibimbing tanpa oleh Rasul. Nah, Umar itu seperti itu kepada Rasulullah. Wa in kana min ummati lakana Umar. Kalau di antara umatku, Umar lah orangnya. Jadi Umar ketika merevisi suatu hukum, itu bukanlah dia menentang Allah dan Rasulnya. Maka ini jawaban kita terhadap kelompok Rafidhah yang masih menuduh Umar merubah hukum. Tidak. Umar itu muhaddatsun. Jadi ketika dia mengatakan A, itu setelah dapat ilham itu. Ya. Begitu juga pada sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Utsman, sahabat Ali, sama semua. Bahkan mungkin Sayyidina Ali karena umurnya lebih panjang, dia riwayat tentang hal itu lebih banyak. Ya. Wa hakadha kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman yuslimu min ajlafil Arab. Inilah apa dalilnya Imam Ghazali bahwa taklid itu boleh. Inilah yang Nabi lakukan kepada kabilah-kabilah Arab Badui. Arab Badui, Nabi perlakukan cukup dengan taklid. Masih ingat di Sahih Bukhari, Nabi kirim orang, dari orang itu cuma 1-2 yang datang ke Rasulullah untuk mengapain? Untuk konfirmasi tabayun. Ada yang mengatakan, Allah, demi Allah, ya, apakah benar engkau menyuruh sholat 5 waktu, apakah benar begini? Dan dia jawab, betul. Nah, jadi cuma 1-2. Selebihnya mereka melakukan apa? Taklid. Semua taklid. Jadi at-taqlid ila warithir Rasul jaiz. Taklid kepada pewaris Rasulullah jaiz. Karena kalau kita wajibkan berilmu ittiba kepada orang-orang yang sibuk, orang yang awam, ini menyengsarakan mereka. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan taklif kecuali sesanggupnya. Ya. Maka saya menghimbau kepada orang-orang yang mengatakan dirinya ittiba, coba ngaca lagi ittiba antum itu apa? Karena taklidnya orang-orang santri itu ittibanya orang-orang awam. Santri taklid bilang itu ittiba kalau versi awam. Ya. Summa ba'da dzalika يشتغل بتعلم ما يتجدد عليه من أوامر الله تعالى كالصلاة بحسب تجدد الأوامر فيتعلم الصلاة عند وجوبها ويستعد لها قبل وجوبها
كذلك الصيام ويجب عليه تعلم الزكاة إن كان يملك ما تجب في الزكاة عند تمام الحول بعد الإسلام وإنما يجب عليه ذلك بقدر الحاجة وينبه على وجوب الحج عليه ولا يلزمه المبادرة إلى تعلم علمه كما لا تجب عليه المبادرة إلى أدائه. Nah, jadi setelah itu belajar fardu ain, ini disebut fardu ain. Apa fardu ain? Salat, puasa, zakat, ya, haji, wala yalzmu bara ila ta'allum ilmi. Nah, detailnya dia tidak mesti langsung tahu. Kama la tajibu 'alal mubadara ila ada. Contohnya sekarang kan belajar nih fikih secara detail. Kita apa di sini? Matan takrib, tazhib, nggak perlu sedetail itu. Cukup mengerti dulu cara-caranya. Ya. Jangan langsung, kamu wajib belajar tazhib. Gitu. Kasihan mereka itu. Ada kesalahan orang memahami, kalau belajar kitab fikih mazhab Syafi'i, tazhib, matan takrib, itu bukan ittiba. Padahal itu adalah hakikatul ittiba. Ya. Dia bilang cuma ittiba itu cuma qala Allah wa qala Rasulullah. Yang ada di kitab fikih itu kan qala Rasulullah semua. Cuma sudah diringkas. Karena kalau pakai qala Allah wa qala Rasulullah bisa tebal lagi. Setebal ini lagi kitab bentar. Kalau matan takrib kan cuma dikit. Dikit belum juga khatam. ويجب عليه يتعلم يجب عليه تركه من المعاصي على ممر الأيام بحسب ما تمس إليه الحاجة فإن خطر به شك في معتقداته ويجب عليه الخوض في تعلم والنظر بقدر ما يزيل الشك. Ya. Mempelajari yang diperintah, begitu juga mempelajari mana yang mesti ditinggalkan. Minal ma'asi, dari maksiat ala mamarril ayyam, sepanjang masa. Gitu. Bihasabi ma tamassu ilaihil hajah, sebatas hajat. Jika ada syak, dia mesti belajar lebih dalam. Sebagaimana belajar akidah, mulai syak nih kebayang-bayang Allah turun, nah wajib belajar kalam. Mulai kebayang-bayang istiwa itu gimana sih? Maka wajib belajar ilmu kalam. Ya. Wa ta'allam al-ilma alladhi bihi an-najatu, ya. Anil muhlikati wal fawz bid darajat, ya. Maka mesti belajar ilmu yang membuat dia selamat dari yang menghancurkan dan mendapatkan keberuntungan, ya, dengan darajat. Wa tahsiluhu aidan fardun alaih, dan ini wajib fardu ain, ya. Wa ma wara dzalika min al-ulum fardu kifayah. Orang begini nggak mesti tahu hadis ini dhaif atau tidak dhaif. Jadi banyak yang nanya ke saya, "Tat, gimana sih caranya supaya tahu ini hadis sahih nggak sahih?" Ya, kita jawab aja. Kamu harus khatam dulu Sahih Bukhari. Belajar dulu tahzibnya Nawawi, nukhbatul nazarnya, nukhbatul fikrnya Imam Ibn Hajar. Kamu harus pakai tadi bawahnya Suyuti. Pusing dengan aja dia dah. Belum lagi kitab takhrij fulan, ya kan? Nah, mau nggak? Ya, takhlid. Yang paling aneh waktu itu, saya kan dulu itiba. Karena salah faham. Gaya banget kan, baca kitab Waraqat disebutkan itiba itu mengikuti dengan mengetahui dalil orang yang diikuti. Wow, kayaknya keren banget kan. Lalu ngomonglah Syekh Hasan itu, hatta al-yawm, kata beliau, ana muqallid ila al-Bukhari. Saya bingung. Sampai sekarang saya mukhallid kepada Bukhari. Padahal beliau ini ahli takhrij. Beliau tahun 80-an sudah mentakhrij kitab-kitab. Banyak kitab sudah ditakhrij oleh beliau. Termasuk mursalatnya Imam Imam Malik, Imam Syafi'i itu dicariin ittisolnya, marfu'nya dicariin oleh beliau. Ahli takhrij, ahli hadis. Karena beliau hafal kitab Muwatta umur 10 tahun. Apa kata beliau? Saya sampai sekarang masih taklid kepada Bukhari. Nah, kita dalam hati nanya, belum kita nanya secara lisan udah dijawab duluan. Kata beliau, sampai hari ini saya mengatakan semua yang di Sahih Bukhari itu sahih bukan karena saya teliti, tapi karena Bukhari nulis di judulnya atau para muhakkik nulis di judul kitab Sahih Al-Jami'
As-Sahih, kitab kumpulan hadis sahih lil Bukhari, lil Imam Al-Bukhari. Jadi kami itu taklid semua kepada Imam Bukhari. Kapan saya tidak taklid dalam ilmu hadis? Disebutkan misalnya, wabila qala hadatsana Al-Humaidi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Al-Ansari, qala hadatsana. Kita harus teliti semua, siapa Al-Humaidi, siapa Sufyan, siapa fulan, ketemu atau tidak, ketemunya gimana, orangnya sikoh atau tidak. Kalau enggak, maka disebut dengan taklid. Nah, di Darussunnah kan kerjanya itu ya, enggak? Saya sudah lama sih, udah 3 tahun kita enggak ngajar Darussunnah ya. Gitu caranya dulu. Makanya santri-santri, mahasantri di sana udah biasa mentakhrij. Kita bukan meremehkan mutakhrij. Mutakhrij itu ilmu yang sudah standar. Ya, ada manual, ada yang pakai aplikasi gampang itu ya. Yang sulit itu adalah memahami apa yang ditakhrij, itu yang lebih sulit. Nah, wa wara'u dzalik, di luar itu disebut fardu kifayah, la fardu ain. Disebut fardu kifayah, bukan fardu ain. I'lam anna darajatil ulumi biqadari qurbiha min ilmi al-akhirah wa bu'diha. Ketahuilah bahwasannya derajat ilmu itu jika berdasarkan dekatnya itu dengan ilmu akhirat, fakama anna ulum syar'iyyat tafdulu ala ghairiha min al-ulum, sebagaimana ilmu syariat lebih tinggi dari ilmu yang lain, fala ilmu alladhi yata'allaq bihaqa'iqi syar'iyyat yafdulu ala ma yata'allaq bi zawahiril ahkam. Maka ilmu tentang hakikat syariat lebih tinggi daripada zahirnya syariat. Fal faqih yahkum ala zahir bis sihhati wal fasad. Ini beliau lagi ngomong nih, silakan protes ke Ghazali. Ya. Ahli fikih menghukumi zahirnya hukum dengan sahih dan fasad. Salat tidak sahih, salat tidak sah, salat batal. Wa wara'ahu ilmun yu'rafu bihi kaunul ibadati maqbulatan aw mardulatan. Yang lebih tinggi wara' di situ maksudnya a'la min dzalik. Lebih tinggi dari ilmu itu mengetahui salat sah dan batal adalah ilmu salatmu diterima apa enggak. Wa dzalika min ulumi sufiyah ala masayati. Itu ilmu sufi. Ya. Inilah yang dimaksud oleh Imam Zarruq ketika mengatakan wa yasihhu inkarul faqih ala sufi. Maka dimaklumi ya sihir itu bukan boleh, yu'tazar, dimaklumi kalau ada seorang faqih ingkar kepada sufi karena ilmunya sufi lebih tinggi. Kalau ada faqih ingkar itu karena kejahilannya, dimaklumi, namanya orang nggak ngerti ya, dimaklumi ya, dimaklumi kejahilannya, dimaafkan, gitu maksudnya. Justru kalau dia nggak tahu, la yasih. Ya, ingkarul faqih ala sufi in kana aliman bi ilmi sufiyah la yasih. Ya. Jika orang-orang yang faqih ini mengerti apa yang dialami sufi, dia nggak mungkin dan nggak sah. Nggak mungkin. Silakan lihat kita Imam Sya'rani menyebutkan apa ya. Jadi jangan main perkosa teks sesukasi kita lalu dipergunakan untuk mengingkari yang nggak perlu diingkari. Ya. Wal ulama al masyhurun alladhina ittakhadha an-nas madahibahum waqtadaw bihim kanu qad jama'u baina ilmi al-fiqh wa baina ulumi al-haqa'iq wa baina al-amal bih. Nih, ini mau nggak jadi orang yang benar-benar diikuti? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahkan sebelumnya Abu Hanifah, semuanya berguru kepada orang ahlul haqa'iq. Imam Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah mengatakan laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena jasa Imam Ja'far. Ja'far ini siapa? Ja'far bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Setiap disebut nama orang soleh, turunlah rahmat, turunlah al-barakat, bahkan fuyudat itu limpahan keberkahan,
limpahan rohani, limpahan ma'rifat turun. Kayak kami kalau tawajuh zikir khatam di Thariqah Naqsyabandiyah atau Thariqah yang lain juga, itu kalau lagi zikir kita bacain sanad. Ada yang sanad dari bawah, ada yang sanad dari atas. Dari guru kita. Ada yang dari Allah kepada Rasulullah terus sampai ke bawah. Ya, dibaca semua. Ya, nggak ada yang nggak dibaca. Kalau nggak hafal biasanya diringkas saja. Biar dapat berkah. Ya, rukshoh mulu. Enak amat. Ya. Mereka itu Al-Imam Abu Hanifah, apa kata beliau tadi? Laula Ja'far lahalaka Nu'man bin Thabit. Kalau bukanlah karena Imam Ja'far As-Sadiq, maka binasalah Nu'man. Kalau begitu, Ja'far ini Rafidah nggak? Enggak, dia Ahlul Bait. Imam Ahlus Sunnah dan imamnya orang Syiah. Bayangin coba. Bukan Susi ya. Bukan Sunni Syiah, bukan. Beliau itu imam yang diagumi di kalangan Ahlus Sunnah, imam yang dicintai di kalangan Syiah. Ya. Dan sanad Thariqah itu lewat Ja'far semua. Semua Thariqah apa aja lewat Ja'far. Nggak ada yang nggak lewat Ja'far. Ada jalur orang lewat Habib Al-Ujaimi, Anil Hasan Al-Basri. Tapi itu satu jalur. Itu orang semasa Tabadul Ilm. Habib Al-Ujaimi dari Ja'far juga. Tabadul Ilm mereka. Ya. Mereka bagi-bagi ilmu dari dulu. Nah, ulama-ulama ini, Abu Hanifah, Malik juga ketemu Ja'far. Mereka ini disebutkan di sini jama'u bainal fiqh, mereka yang diikuti mazhabnya, ya, yang diambil amalan-amalannya, mereka menggabungkan ilmu zahirnya fikih dan ilmu haqa'iq wal amal bih, dan mengamalkannya. Berarti ada 3, ilmu fikih, ilmu aqidah, ilmu usul, ilmu ma'rifatullah, tasawuf, dan pengamalannya, semuanya digabung satu paket. Nggak boleh cuma teori-teori doang, ngaji-ngaji doang, nggak cukup. Mesti ada riyadhahnya, mesti ada mujahadahnya. Nggak cukup cuma mujahadah riyadhah. Mujahadah riyadhah tanpa ilmu ma'rifat terasa beban. Nah, ma'rifat, ilmu aqidah, ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf tanpa amal, maka itu batil. Pasti nggak ada hasilnya juga. Orang punya teori doang nggak diterapin. Nggak mungkin. Maka syarat ketiganya ba'da al-ilmu bil fiqh, ba'da al-ilmi bil fiqhi wa tasawufi, mesti al-amal bih. Mesti amal. 3. Itulah turunannya mesti bertorikoh. Torikoh itu adalah untuk mempertemukan antara zahirnya syariat dan batinnya hakikat. Itu gunanya torikoh. Jadi nggak usah debat aneh-aneh. Sok-sok pinter dalam ilmu torikoh segala, nggak usah. Sejauh mana sih kita sebenarnya mampu menggabungkan 2 ini? Udah itu aja. Itu PR kita selama ini. Nggak usah teori aneh-aneh lah. Udah, ente ambil ilmu torikoh, amalin. Mau redha nggak sama guru? Kalau nggak usah ngebacot macam-macam ya. Masalah-masalah torikoh. Ya apalagi ilmu haqiqah. Ya Imam Sya'rani, karena dia punya suatu keyakinan, orang yang membicarakan suatu makom dan dia belum wusul ke makom itu, haram al-wusul ilaih. Dia haram, mustahil sampai ke makom itu. Bayangin coba. Oleh karena itu Imam Sya'rani itu wali kutub. Selalu kalau membahas sesuatu dia pakai adabnya, ada adab-adabnya. Itu di kitab. Aslinya beliau ya mabuk-mabuk juga kalau bahas itu, ajib juga, kelihatan di beberapa kitab beliau keluar bagian-bagian itu. Bagian-bagian yang beliau sudah nggak pakai pakem-pakem seorang salik, karena dia sudah seorang yang usul. Ya. Besar kemudian beliau pakai pakem itu ketika sedang sadar atau lagi jadi belum usul-usul seperti setelah ketemu dengan Ali Al-Khawas. Besar kemungkinan beliau melakukan dengan faktor-faktor lainnya. Wa innama yu'rafu dzalika bil kashfi an ahwalihim wa naqli aqwalihim wa hum khamsah, ya.
Dan itu bisa diketahui dengan menyingkap ahwal mereka dan menukil qaul mereka. Minimal ada 5 imam aja, kata beliau, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad Hanbal, Sufyan ats-Tsauri. Dan saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa oleh Dr. Mahdi ya, Tamsamasi, siapa namanya Bu ya? Yang menulis kitab Al-Qadir. Susah namanya itu. Nisbat belakangnya Dr. Mahdi. Itu beliau mengatakan Imam Ahmad ini juga rohaninya ketemu Nabi Allah Khidir. Ya. Wa kullu wahidin minhum kana abidan wa zahidan wa aliman fi ulumil akhirah. 5 imam ini sebagai sampel, ini juga adalah imam yang 3 sosok. Abid, zahid, alim fi ulumil akhirah. Abid ahli ibadah karena dia mengerti ilmu fikih. Zahid dia zuhud. Zuhud ini orang thariqah itu, bertasawuf. Wa alim fi ulumil akhirah, dan musul ilmunya sampai kepada hakikat. Kama kana aliman bi ulumil fiqh az-zahir alladhi yata'allaq bi masalihil khalq, sebagaimana dia mengetahui, menguasai ilmu fikih yang mana kemaslahatan makhluk ada di dalamnya. Wa kanu yuriduna bi jami' ulumihim wajh Allah, mereka hanya menginginkan dengan ilmunya itu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ridha makhluk. Ya, Abu Hanifah dibenci loh di zamannya. Imam Abu Hanifah disebut oleh seorang ahli hadis namanya Hamad bin Zaid dengan orang yang mengikuti syaitan, karena awwalu man qasa asyaitan, iblis. Yang pertama mengkias adalah iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu mengkias, analogkan, membanding-bandingkan. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Kata Hamad bin Zaid, itu Abu Hanifah sudah suka berkias, sedangkan yang pertama melakukan kias adalah iblis. Ternyata ada hoax sampai ke Hamad bin Zaid bahwa Imam Abu Hanifah meninggalkan sunnah lalu mengambil kias. Padahal Imam Abu Hanifah tidak begitu. Tuh bayangkan, cuma beda kota doang, satu di Kufah, satu di Basrah. Imam Hamad bin Zaid al-Basri, Imam Abu Hanifah al-Kufi, Kufah. Cuma beda kota. Dulu hoax berkembang lewat murid atau traveler, orang-orang yang suka safar. Sekarang lewat handphone. Makanya dosis hoax hari ini lebih dahsyat. Orang yang nggak tahu cara interaksi dengan gadget, gawat. Kita heran, orang-orang tua aja kena, ya. Orang-orang tua kena, ulama aja kena. فهذه 5 خصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها في خصلة واحدة وهي التشمير وهو التشمير والمبالغة في تفاريع الفقه. Inilah yang lima imam ini yang diikuti sampai sekarang, dikumpulkan dalam satu hal, itu at-tashmir wal mubalaghah fi tafari' al-fiqh. Tashmir itu menyebarkan, ya, mengembangkan dalam furu' fikih, la anal khisalah arba' la tasluhu illa lil akhirah. Karena 4 hal itu semuanya tidaklah maslahat kecuali untuk akhirat. Wa hadhil khaslatul wahidah tasluhu lid dunya wal akhirah wa nahnu nuridu min ahwali ma yadullu ala hadhil khisal al arba'. Amma Syafi'i, nah disebutin satu-satu nih. Imam Syafi'i dulu. Padahal lebih dahulu Imam Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri dan Malik, ya. Sufyan ats-Tsauri dulu lebih awal. Kenapa kemudian didahulukan Syafi'i? Karena Imam Ghazali seorang Syafi'i. Syekh Ali Jum'ah dalam fikih, ya, Mazahibul Arba'ah, jadi Mazahibul Arba'ah di kitab beliau itu juga mendahulukan Imam Syafi'i karena menta'zim Imam Syafi'i. Jadi mazhab fuqaha mendahulukan orang yang dia ikuti. Kalau mazhabul muhadditsin mendahulukan hasbat tawarikh, tarikhul wafat. Ya. Kapan dulu? Makanya kalau kita rawahu Ahmad. Ahmad siapa lagi? Bukhari, Muslim. Itu berarti orang ini pakai versi muhadditsin karena pakai tarikh. Tapi kalau pakai mazhab tashih,
Itu sudah dua hal beda. Mana yang lebih sahih, Bukhari atau Ahmad? Bukhari, maka rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Itu pun di kalangan ahli hadis sudah beda. Jadi ada ahli hadis berdasarkan tarikh wafat, ada ahli hadis berdasarkan ilmu takhrij mana yang sahih, ya, tentang kualitas. Fayadullu ala kaunihi abidan. Imam Syafi'i itu abid, ahli ibadah. Annahu kana yuqsimul laila salasata ajza. Imam Syafi'i membagi malam menjadi tiga bagian. Ini bisa kita ikutin ya. Coba di sini bisa nggak diikutin? Sulus lil ilm, sulus lil salah, sulus lil naum. Kaif dia? Udah mulai. Sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur. Oke, coba dihitung. Malam-malam. Mulai dari maghrib sampai jam berapa baru tidur? 10. Ini di jam 10. Lewat dong. Ngitung malamnya dari jam berapa nih? Dari maghrib aja dari habis sisa. Oke, habis sisa deh. Jam 8 ya. 8. Coba 8 sampai subuh. Subuh jam? Ya, jam 5 aja deh, jam 5. Negosiasi mulu ya. 8 jam, coba dibagi 3. 9 jam, coba bagi 3. Berarti 3. 17 sampai tidur 14. Ya, ditambahlah tidurnya jadi 4 jam. Ya, atau 4,5 lah. Tambah lagi. Ya, aslinya kan begitu. Harusnya. Imam Syafi'i kan begitu. Wa qala Rabi'. Nah, Rabi' ini Al-Muradi ya. Imam Rabi' beliau mulazim ala al-Imam Syafi'i, dan Imam Rabi' ini bukanlah murid yang azka talamiz, bukan murid yang paling pintar. Dia murid yang paling rajin. Jadi bedakan, ada murid paling pintar sama murid paling rajin. Beliau ini murid paling rajin, Rabi'. Maka Imam Syafi'i bilang, Rabi', nanti ajaranku engkaulah yang banyak menghafalnya. Ntar Buaiti dikasih tahu lagi, ya, Al-Muzani dikasih tahu lagi, Al-Humaydi dibilang lain lagi. Itu orang-orang udah dikasih semua porsi-porsi oleh Imam Syafi'i. Ntar beliau khalifah bagian ini khalifah bagian ini, khalifah pengganti ya. Kata beliau Imam Rabi', kana Syafi'i rahmatullah alaih yakhtimul Qur'ana fi Ramadana 60 marrah. Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali selama bulan Ramadan. Insyaallah. Berarti beliau ini khatam pagi sampai sore, sore sampai pagi 2. Sehari semalam 2 kali. Kalau kita 2 baris sih kayaknya nggak tembus ya. Wa kana al-Buaiti. Nah, Buaiti ini juga murid Imam Syafi'i. Beliau ini suka debat. Tapi Imam Syafi'i bilang, kamu debatnya nanti akan kelebihan. Kamu suka debat. Maka beliau dibunuh oleh lawan debatnya yang kalah. Dibunuh secara tidak baik. Jadi bukan di depannya, jadi kayak dijebak itu Imam Buaiti. Dan Imam Buaiti ini termasuk orang yang gaya debatnya Imam Syafi'i turun ke beliau. Maka siapa aja debat sama Buaiti lewat. Yang penting dia pinter. Jadi syarat debat sama Buaiti pinter. Orang bodoh, Imam Buaiti kalah. Ya. Jadi syarat debat sama Imam Buaiti, apa syaratnya? Az-zaka. Mesti pinter. Kalau orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, tapi merasa pinter, ketemu Buaiti bilang, oh cukup, lu aja deh. Wa kana al-Buaiti ahada ashabihi yaktimul Qur'an. Nah, ini ahad itu boleh dibaca ahada, boleh dibaca ahadu. Ahada jadi khabar, kana ahadu menjadi padalnya. Ya. Kana al-Buaiti ahadu ashabihi. Nah, khabarnya jadi yaktimul Qur'an fi kulli lailatin marrah.
Buaiti aja nih khatam Quran semalam 1 kali. Wa qala al-Husain al-Qarabisi. Husain al-Qarabisi ini juga sering nginap di rumah Imam Syafi'i. Beliau ini sering berkawan dengan Imam Ahmad ngaji ke Imam Syafi'i. Orang ini berdua ternyata dulu adalah pengikut Abu Hanifah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbali dulu itu seorang pengikut Abu Hanifah. Siapa yang mengeluarkan beliau berdua ini dari Hanafi? Imam Syafi'i. Bukan dikeluarkan, jadi mereka ngaji dengan Imam Syafi'i. Terus tiba-tiba, kok nggak cocok, ya udah keluar. Al-Qarabisi, ada temannya satu lagi namanya Abu Thawr. Abu Thawr juga ikut keluar. Jadi ketika mereka berniat ingin menguji Imam Syafi'i, karena mereka ini orang pinter, muji Imam Syafi'i, orangnya lebih pinter. Apa kata Abu Thawr? Husain, nanti kalau kita datang ke majelis Muhaddithul Hijaz, orang Hijaz, orang Udik, kira-kira gitu, ntar kita kerjain, kita bikin malu dia di Baghdad. Datanglah Imam Husain Al-Qarabisi dan Imam Abu Thawr. Apa kata Abu Thawr? Ya Aba Abdullah, mari kan kada wa kada. Imam Syafi'i jawab, qala Allah, qala Rasulullah, lalu istinbat pakai kias. Pusing mereka. Lah, kok dia bisa hafalan iya, dalil masuk, aklinya jalan. Kata Abu Thawr dan Qarabisi, seakan-akan kami tidak melihat dunia dan seisinya. Maksudnya beliau pingsan. Mereka pingsan. Bengong, jadi hilang. Ada yang lebih pintar dari mereka. Ada langit di atas langit. Habis itu mereka nggak datang lagi ke majelis Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang meriwayatkan Muwatta. Bertanyalah Asy-Syaibani, mana si Abu Thawr, mana Husain Al-Qarabisi? Sesekali mereka datang. Kata Asy-Syaibani, taraktumuni, kalian meninggalkanku min ajli alim Hijaz, kira-kira gitu. Karena si orang alim dari Hijaz itu, mereka diam aja. Artinya Imam Syaibani ternyata pernah face to face dengan Imam Syafi'i dan mengakui hebat. Ya, sangat-sangat hebat. Maka kalau di kitab Al-Um itu ada kritik terhadap seorang ulama atau sekelompok, itu kebanyakan adalah Syaibani, Abu Yusuf. Dua itu aja, murid Imam Abu Hanifah. Itu hajar habis-habisan sama Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i nggak pernah bilang mereka sesat. Cuma beda aja. Ya. Apalagi bilang nggak ada itu nggak ada ya. Apa kata Al-Husain Al-Qarabisi? Bittu ma'a Syafi'i ghair marrah. Aku nginep di tempat Imam Syafi'i atau bersama Imam Syafi'i dalam safar ataupun hadar lebih dari sekali. Itu menunjukkan kalau beliau ini akrab. Imam Al-Qarabisi. Fakana yusalli nahwan min thuluthil lail. Beliau kalau sholat sepertiga malam itu full. Tadi sepertiga malam berapa jam? 3 jam. Wow. Sholat doang tuh. Enggak doa namanya, enggak zikir. Belum itu, apalagi ngelamun buka WA masuk tuh. Apalagi buka Facebook, Instagram nggak masuk. Apalagi nonton YouTube-nya. Famara itu Yazid ala 50 ayat. Tapi anehnya yang dibaca cuma 50 ayat. Jadi beliau itu ada hari riyadhah ke tilawah, ada riyadhah fahmit tilawah. Ada latihan membaca, ada latihan memahami apa yang dibaca. Ada yang mahalnya yang memahaminya nih. La naqulu Syafi'i syafi'an illa bifahmi. Disebut Syafi'i itu hebat ya karena pemahamannya. Kalau hafalan sampai sekarang banyak ya tandingannya. Fa idza aktsara fa mi'ah. Kalau banyak paling-paling 100. Jadi beliau kalau antara 50 100. Kenapa beliau dalam 3 jam itu cuma 50 sampai 100 ayat? La yamurru ala ayati rahmatin illa sa'alallahu ta'ala li nafsihi wa li jami'il mu'minin. Kalau lewat ayat surga, ayat rahmat, ayat-ayat mubasyarat, maka beliau mendoakan dirinya dan orang-orang sesama mukmin. Jangan-jangan kita ini kok suka debat, suka merendahkan orang karena kita jarang doain orang. Ya. Dalam diam itu pernah gak doain orang? Bahkan orang yang benci kita, kira-kira gitu. Ya. Wala bi ayati adzabin illa ta'awwadha minha wa sa'ala Allah ta'ala al-najata
li nafsihi wa li jamil mu'minin. Kalau lewat ayat azab, ayat siksaan, maka beliau pun mohon perlindungan darinya dan mohon selamat darinya untuk dirinya dan untuk orang-orang beriman. Waqti saru ala khamsina ayat dulu ala tabakhuri fi asrar al-Quran. Ini penjelasan dari beliau Imam Ghazali. Beliau mencukupkan 50 ayat karena beliau menikmati dan meresapi asrar Al-Quran. Ya, itu mentadabburi. Ya, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apa kata Imam Syafi'i? Ma syabi'atu mudh 16 sanah. Ya, semenjak umurku 16 tahun, aku tidak pernah puas. Ya, makan puas, makan kenyang. Kayaknya beda sama kita ya. Ya. Kalau kita bilang apa? Maju'tu munzu 16 sana. Mudul itu tuh ngaku dia. Tidak pernah lapar kelaparan semenjak umur 0 ya. Kalau Imam Syafi'i tidak pernah kenyang semenjak umur 16. Berarti beliau menganggap dirinya sudah lepas dari childishnya umur 16 tahun. Berarti perutnya Imam Syafi'i nggak kayak kita kan? Ini saya bentuknya aja yang aman nih, sebenarnya ada maju-maju dikit. Malu, malah kita malu kepada Imam Syafi'i. Maka kalau orang yang bermazhab Syafi'i, mungkin baru mazhab fikrahnya, atau baru mazhab ibadahnya, belum mazhab makannya, belum mazhab akhlaknya. Kalau kita serius, kita mazhab akhlak juga kita ikuti. Li'annahu yuthqilul badan wa yuksil qalb, karena kenyang itu memberatkan badan, mengeraskan kolbu. Jadi orang yang aduh, jadi kenapa ada orang keras-keras hati, nggak mau menerima kebenaran, debat mau menang sendiri, itu karena maunya kenyang mulu. Jadi dia sendiri dengan dirinya nggak mau kalah, dia selalu ingin mengalahkan, maka kalahlah perutnya ya gak? Maaf ya, yang ada perutnya kemajuan, ya senasiblah kita. Wuyuzilul fatanah. Bagi Imam Syafi'i, kenyang itu membuat orang tidak cerdas. Cerdas itu bukan pintar ngomong. Cerdas itu yang mengerti persoalan, mengerti keadaan. Orang yang arif bijaksana itu yang disebut fatanah. Kalau orang pintar ngomong disebut pintar, pembaca berita itu pintar semua itu. Ya. Iya pinter lah, kalau nggak pinter gimana mau jadi pembaca berita ya nggak? Tapi orang gila pinter juga tuh ngomong mulu. Ya. Wajilibun naum, menarik orang untuk baunya bau kasur aja. Ya, mau tidur, sahih? Wa yud'ifu sahibahu anil ibadah, membuat orang malas ibadah, lemah. Wa qala ma halaftu billahi tabaraka wa ta'ala la sadiqan wa la kadhiban. Maka aku tidak pernah bersumpah kepada Allah, baik sumpah benar atau sumpah palsu. Qala waswila an mas'alatin fasakata fakila ala tujib. Qala hatta alama anna al-fadla fi sukuti aw fil jawab. Nah, ini namanya wara' fil qaul. Beliau ditanya mengenai suatu persoalan, lalu beliau diam. Ketika ditanya, kenapa? Apakah engkau menjawab? Jawabannya, hatta alam. Aku baru akan menjawab sampai aku mengerti bahwa al-fadl fi sukuti atau fil jawab. Bahwa kemuliaan ada dalam menjawab atau diam. Fi sukut diam atau nah, ya mungkin itu kelemahan kita semua. Semuanya, siapa aja. Zaman ini zaman menjawab-jawab. Belum aja udah main komen ya kan. Mau komen lewat mulut, komen lewat jari, sama aja tuh. Dan seandainya kita mengerti bahwa jawaban ini dihisab di hadapan Allah, kita nggak akan terlalu banyak menjawab. Ya. Wa qala Ahmad ibn Yahya, ini salah satu rawi Syafi'i ya, kharaja Syafi'i yawman min suqil qanadil fatabi'na. Beliau keluar dari pasar, lalu kami membututinya. Fa idza rajulun yasfah ala rajulin min al-ilm. Ada orang yang bersikap bodoh atau dianya yang bodoh lalu menghina merendahkan ahli ilmu. Faltafata Syafi'i ilaina.
Lalu Imam Syafi'i melirik kepada kami, faqala nazzihu asma'akum an istima'il khana kama tunazzihuna alsinatakum an nutqi biha. Ya, kamu jaga telinga, jangan kotorin telingamu dengan mendengarkan orang ini ngomong nggak benar. Maka saya sarankan channel-channel yang nggak penting itu nggak usah didengerin. Ya, ini ada sahib kita nih kemarin, ya, minta nasihat, mau diapain ya udah uninstall tuh Instagramnya, apa kan Instagram kan masih aman ya, Facebooknya, alhamdulillah langsung cash, langsung wajahnya sumringah, ya. Ya, kecuali pinter main, tahu manajemen main sosial media, nggak apa-apa. Yang mengganggu blok atau nggak usah di unfriend, sehingga tidak muncul fasad dari kalam dia. Kadang-kadang antum nggak mau, tapi di tag orang, ya kan? Panas loh kepalanya. Ya. Hatinya panas. Saran saya, udahlah, ya ngalah aja. Sing waras ngalah. Ya. Orang waras yang ngalah. Ini kata Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, jika aku mendebat orang pintar, pasti dia kalah. Tapi jika aku mendebat orang bodoh, pasti aku kalah. Ini maksud Imam Syafi'i itu. Nazihu asma'akum an istima'il khana. Bersihin telinga kalian dari mendengarkan channel-channel yang merusak. Itu. Jadi dari dulu sudah ada contoh-contoh ini. Gurunya ngomong begitu, katanya berguru si fulan. Gurunya itu ngomong, jangan dengerin, masih didengerin. Ya sudah, artinya itu nggak berguru sama dia. Ya. Oke. Siap? Ya. Jadi nggak usah dijawab-jawab. Nggak usah diapa-apain. Nazzihu asma'akum an istima'il khana kama tunazzihuna alsinatakum an nutqi bih. Fa innal mustami'a syariqul qail. Nah, ini ingat. Karena yang dengerin channel A, B, C, D, yang ikutin komentar-komentar, antum baca nih komentar yang berambisius itu, ya. Komentar-komentar yang penuh emosi. Syariqul qail, akan ikut-ikutan emosi. Akan ikut-ikutan marah. Sama kan, persis kan? Hah? Ya lockout lah. Kalau bisa, ya, kalau mau yang aman, ya. Mungkin kalau masih ada yang aman, cari sosmed yang aman. Wa inna safiha la yanzur ila akhbathi syai'in fi wi'a'ih fayahrusu ayyufiraghahu fi awiyatikum. Ini kalam lah syat sekali ini. Orang-orang yang bodoh itu, kata Imam Syafi'i, orang yang nggak waras ya. Safih itu kan bukan bodoh aja artinya, tapi nggak waras. Orang-orang yang nggak waras itu, dia akan melihat di dalam dirinya ada kosakata paling jorok, paling jelek, dia ingin mengeluarkan itu kepada orang yang dia ingin hina. Di sini, di teks ini disebut safih. Jadi Imam Syafi'i menyebut orang yang ngebacot mulu, kata-katanya kasar, semua kebun binatang keluar, semua yang dari WC keluar, ya, semua hinaan keluar, itu disebut oleh Imam Syafi'i safih. Safih. Saya lihat dia, kan sudah beres, udah uninstall lama kan, aman dia, ya, alhamdulillah, alasan. Ini kalimat inna safih, orang yang gak waras, dia ngerasa waras. La yanzur, sungguh dia melihat ila akhbathi syai' fi wi'ai, dia melihat sesuatu kosakata terjelek dalam dirinya, paling najis di badannya. Fayahrus ayyufrighahu fi awiyatikum, dia ingin menumpahkannya kepadamu. Lewat apa? Lewat status, ya kan? Karena ora waras, ya, boten waras. Nah, ini banyak orang salah terjemah. Lau ruddat kalimatus safih, itu bukan dijawab. Ruddat itu berarti bukan ditanggapin.
jika ditolak, bukan laurutta jika engkau menjawab, bukan lauruddat, ini beda huruf doang nih, beda sukunnya sama fathahnya. Lauruddat, seandainya kamu memblok langsung kalam-kalam Syafi'i, orang yang nggak kurang waras itu, la sa'ida radduha, maka orang yang menolaknya, memblokirnya, menutupnya, menginstalnya akan sa'idah, akan lapang, akan bahagia. Ya, kama yashqa biha qailuha, dan itu berbanding terbalik dengan sengsaranya orang yang ngomongnya. Dia bisa sengsara atau dengan bicara seperti itu, dibalik bahagianya selevel itu juga. Kira-kira begitu ya. Wa qala Syafi'i, kataba hakimun ila hakimin, yaqulu qad utita ilman fala tudannis ilmaka bi zulmati dzunub. Seorang alim menyurati orang yang alim. Apa kata beliau? Engkau telah diberikan ilmu, maka jangan nodai ilmumu, jangan rusak ilmumu dengan kegelapan zunub, dosamu. Fatabqa fi zulmati. Ini zunub di sini dosanya orang alim. Dosanya orang alim itu hasad. Jadi akbaru zunubil alimin al-hiqdu wal hasad. Ya, dosa besarnya orang alim itu nggak mungkin syirik, karena dia tahu syirik itu nggak boleh. Maka dosa besarnya adalah iri dengki. Jadi jangan rusak ilmu kita dengan iri dan dengki. Fatabqa fi zulmati yaum yas'a ahlul ilmi binuri ilmihim, ya. Sehingga engkau akan bertahan dalam kegelapan, orang-orang gelap semua. Di saat itu ahli ilmu, mereka bisa bertahan dengan ilmu yang mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terakhir beliau mengatakan, ya, qala rahimahullah, tentang zuhudnya, man qala innahu jama'a baina hubbid dunya wa hubbi khaliqiha faqad kadzab. Siapa yang bilang dia cinta dunia plus cinta Allah, dia bohong. Wa saqata sautuhu min yadihi farafa'u ila insanin fa'atahu jaza'an li 50 dinara wa sakhau Syafi'i ashhar min asy-syams. Wow, ya. Imam Syafi'i itu dermawannya lebih terkenal daripada terangnya matahari. Lebih terang, lebih terkenal Syafi'i dari matahari. Masalah itu orang Arab kalau mau balawah begitu deh. Ya. Iya, kira-kira begitu. Kira-kira gitu, ya, ditandain di bagian sini. Pelan-pelan ngaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Insyaallah ini sangat bermanfaat bagi rohani kita untuk semuanya. Dan mohon maaf jika ada yang tersinggung. Itu untuk menyinggung diri saya sendiri, bukan menyinggung antum. Jangan tersinggung, ya. Cukup katakan ini keburukan saya sendiri, ya. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah lana wa li walidina wa li masyaikhina wa li jami'il muslimin. Subhanallah, nas'aluka salamata sadr. Allahumma inna nas'aluka salamata sadr. Allahumma inna na'udzubika min su'i sadr. Allahumma najjina wa najjil muslimin wal mu'minin. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu ma 'alimna wa la na'lam wa na'udzubika min asy-syarri kullihi ma 'alimna wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.